Jika kemarin sudah berkenalan dengan aplikasi Srikandi, kali ini kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu penyiapan naskah dinas. Penyiapan naskah dinas dimulai dari penginputan klasifikasi arsip sampai pengunggahan template naskah dinas. Sebelum melanjutkan pembahasan, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Untuk menyiapkan dokumen tata naskah dinas, kita menggunakan akun Arsiparis instansi. Pertama, kita menuju menu klasifikasi arsip. Di sini akan tampil daftar kode klasifikasi arsip yang sudah terinput. Kode klasifikasi arsip ini mengacu pada Permendagri yang mestinya sudah ditindaklanjuti melalui peraturan kepala daerah. Contohnya ini, di Ponorogo telah ditetapkan peraturan bupati dengan mengacu pada Permendagri nomor 83 tahun 2022. Kode-kode inilah yang akan diinputkan, jadi kita salin saja kode klasifikasi yang ada pada regulasi tersebut, kemudian klik tambah baru. Tentukan induk klasifikasinya. Jika klasifikasi yang akan kita masukkan merupakan klasifikasi utama, pilih semua klasifikasi. Sebaliknya, jika klasifikasi yang akan kita inputkan memiliki kode induk seperti ini, silahkan sesuaikan klasifikasi induknya. Setelah itu masukkan kode klasifikasi, kemudian masukkan juga nama klasifikasinya. Untuk deskripsi bisa kita kosongi, jadi yang tidak bertanda bintang merah tidak wajib diisi. Langsung ke pengisian retensi aktif dan inaktif. Untuk diketahui, retensi aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit pengolah. Jangka waktu simpan arsip aktif dihitung sejak arsip diciptakan, yaitu mulai diregistrasi hingga selesai diproses. Sedangkan retensi inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit kearsipan atau pusat arsip. Jangka waktu simpan arsip inaktif dihitung sejak habisnya masa retensi aktif, sampai nilai gunanya untuk kepentingan referensi berakhir. Selanjutnya kita diminta menentukan mekanisme penyusutan arsip, pilih salah satu saja. Lalu untuk hak akses klasifikasi kita pilih strip saja, yang artinya dapat diakses oleh semua pegawai. Namun jika dirasa kode klasifikasi yang akan diinputkan merupakan kode rahasia yang bisa diakses oleh pihak tertentu, contohnya menteri, maka sesuaikan saja isi kolom tersebut. Terakhir kita tentukan klasifikasi keamanannya, dengan cara memilih klasifikasi keamanan yang sudah disediakan. Jika sudah terisi semua, klik simpan. Bisa kita lihat klasifikasi yang tadi diinputkan sudah masuk ke dalam daftar klasifikasi. Di bawah daftar tersebut terdapat bagian klasifikasi untuk memetakan tingkatan klasifikasi arsip. Bisa kita bandingkan dengan perbub yang ada dengan inputan pada aplikasi Srikandi, sama persis urutannya. Setelah kita selesaikan proses penginputan klasifikasi arsip, saatnya menuju ke menu tata naskah dinas, lalu pilih jenis naskah. Untuk jenis naskah dinas ini, kita mengacu ke perbub turunan dari Permendagri nomor 1 tahun 2023, tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Dalam regulasi ini, di bab 2, pasal 2, disebutkan jenis naskah dinas terdiri dari arahan, korespondensi, dan khusus. Untuk menambahkan jenis naskah dinas baru, klik tombol yang ada di pojok atas ini. Kemudian isikan nama jenis naskahnya. Karena ini latihan kita tambahkan satu sebagai pembeda dari yang sudah pernah diinputkan. Untuk tipe naskah, bisa kita pilih antara sentralisasi, yaitu naskah dinas yang penomorannya dikeluarkan oleh instansi, jika di Pemda biasanya sekretariat daerah. Sedangkan desentralisasi, dipilih untuk naskah dinas yang penomorannya dikeluarkan oleh unit kerja masing-masing. Jika telah terisi semua, klik simpan. Karena 3 jenis naskah dinas itu bisa digunakan oleh unit kerja, maupun setingkat instansi, maka dibuatlah 2 jenis naskah, dengan menyisipkan kalimat pusat untuk yang bertipe sentralisasi, sebagai penanda bahwa jenis naskah tersebut penomorannya dikeluarkan oleh instansi. Jika terdapat jenis naskah dinas yang sudah tidak digunakan, namun tidak dapat dihapus, cukup edit kemudian nonaktifkan saja. Biasanya penyebabnya karena sudah pernah digunakan untuk proses registrasi naskah dinas.
Berikutnya kita ke template naskah dinas, kemudian klik tombol tambah baru, untuk menambahkan template naskah dinas yang baru. Pilih jenis naskah sesuai template yang akan diunggah. Untuk file template, harus berekstensi DOC atau DOCX dengan ukuran maksimal 5 MB. Klik gambar untuk upload file template. Jika berhasil maka nama file akan muncul, dan gambar tadi berubah jadi ikon Microsoft Word. Di bawah sini terdapat beberapa variabel yang dapat dimasukkan ke template naskah dinas untuk mempermudah pengguna Sri Kandi. Variabel yang sering digunakan meliputi nomor dan tanggal naskah, sifat, identitas pengirim, serta tanda tangan wajib dicantumkan agar QR Code-nya dapat tampil pada naskah dinas yang diregistrasi. Klik simpan. Untuk mengunduh template, tinggal klik ikon Microsoft Word di samping kolom aksi. Untuk sifat naskah, bisa kita tambahkan melalui menu ini. Caranya hampir sama dengan proses input jenis naskah. Setelah klik tambah baru, kemudian lengkapi form yang disediakan. Untuk QR Code, pilihan ini bisa kita checklist ataupun tidak. Namun jika tidak di-checklist, maka saat di-scan, informasi yang tampil tentang naskah dinas akan terbatas. Jika kita ingin mengubah sifat naskah yang sudah diinputkan, dapat kita edit dengan mengklik tombol pensil di kolom aksi. Jika statusnya dinonaktifkan, maka sifat naskah tersebut tidak bisa dipilih oleh pengguna saat registrasi naskah dinas. Penentuan sifat naskah ini juga mengacu ke regulasi tentang tata naskah dinas. Sifat naskah dapat bisa menunjukkan urgensi suatu naskah dinas, sebelum penerima membaca dengan detail isi naskah. Yang terakhir, kita isikan instruksi disposisi, yang berisi perintah singkat untuk dilaksanakan penerima disposisi. Caranya sama, klik tombol tambah baru kemudian isikan instruksi singkat yang biasa ada dalam lembar disposisi, lalu klik simpan. Gimana? Mudah sekali kan?